Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-33 dari 60 topik. Membuat dan menentukan harga produk, bagian kedua. Beberapa langkah untuk menciptakan produk baru adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan suatu ide akan suatu produk baru. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menciptakan produk baru adalah mengembangkan suatu gagasan. Ketika yang akan dilakukan adalah menyempurnakan produk yang telah ada, maka yang dilakukan adalah mencari cara-cara agar produk yang dihasilkannya memiliki kinerja yang lebih baik. Namun, ketika yang hendak dilakukan adalah mengembangkan suatu produk baru, maka cara yang biasa digunakan adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang sekiranya menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tujuan dari produk baru yang hendak diciptakan atau disempurnakan tersebut adalah untuk memberi kepuasan kepada pelanggan dengan menghadirkan suatu produk yang lebih baik dari produk sebelumnya. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan melibatkan tindakan untuk memahami dan memonitor perilaku pelanggan. Tindakan ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian pemasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Ini merupakan persoalan yang tidak mudah. 2. Melakukan studi kelayakan terhadap ide yang muncul. Suatu ide untuk penyempurnaan atau penciptaan suatu produk baru harus dipertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang bakal diraih dari implementasi ide tersebut. Ide tersebut hanya bisa dijalankan jika menurut pertimbangan atau studi kelayakan yang telah dilakukan ternyata keuntungan yang diperoleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan dengan hadirnya produk baru tersebut. 3. Merancang dan menguji produk. Jika perusahaan setelah melakukan studi kelayakan terhadap suatu ide tertentu ternyata percaya bahwa produk tersebut memang layak untuk dibuat, maka dibuatlah rancangan produk itu. Setelah rancangan jadi maka dibuatlah produk tersebut dalam skala kecil. Sebelum produk tersebut dilempar ke pasaran terlebih dahulu harus dilakukan pengujian atas kinerja produk itu. Jika kinerja belum memuaskan maka perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Setelah dicapai kualitas yang diinginkan maka produk tersebut siap untuk dipasarkan. 4. Distribusi dan promosi produk. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru atau melakukan penyempurnaan atas produk yang telah ada, mereka akan berusaha untuk menginformasikan kehadiran produk tersebut kepada pelanggan. Informasi akan keberadaan dan kinerja produk tersebut bisa dilakukan dengan berbagai media promosi yang ada. Upaya pemasaran yang dilakukan adalah membuat produk tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan lewat saluran distribusi yang ada dan membuat pelanggan yang menjadi sasaran pasar akan produk itu sadar akan kehadiran produk tersebut. 5. Audit produk. Setelah produk tersebut dilempar ke pasar, langkah terakhir adalah melakukan penghitungan kembali apakah keuntungan yang diraih sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan, baik terhadap produk itu sendiri maupun terhadap strategi pemasaran yang dijalankan untuk memasarkan produk tersebut. Diferensiasi produk. Tindakan untuk melakukan diferensiasi produk adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan produknya sendiri dengan produk milik pesaing. Pembedaan ini dilakukan agar produk sendiri bisa memiliki lebih banyak kelebihan yang diinginkan oleh pelanggan. Beberapa cara yang biasa digunakan untuk melakukan pembedaan atau diferensiasi produk diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Desain produk yang unik. Berbagai hal dapat dilakukan untuk membuat suatu produk lebih baik dari produk pesaing. Beberapa di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan, keandalan, dan kemudahan untuk digunakan. Perusahaan dapat meningkatkan keandalan suatu produk dengan jalan memakai bahan baku yang lebih baik, memberikan pelayanan dan garansi yang lebih baik bagi pelanggan. 2. Kemasan yang unik. Strategi kemasan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu produk, khususnya jika produk yang saling bersaing tersebut memiliki tingkat kualitas yang sama atau sulit dibedakan. Disinilah strategi kemasan berperan. Kemasan yang baik harus mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Sekarang ini kemasan juga digunakan sebagai sarana periklanan. Dengan kemasan yang baik, akan mengundang pelanggan untuk memilih produk itu dibanding dengan produk pesaing. 3. Merek yang unik. Merek digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dan membedakan produk tersebut dengan produk pesaing. Merek biasanya dicerminkan lewat nama atau simbol yang digunakan oleh perusahaan agar mudah dikenali oleh pelanggannya. Sedangkan merek dagang, trademark, adalah bentuk merek yang secara hukum terlindungi dari penggunaan atau penyalahgunaan pihak lain. Beberapa merek bisa sangat populer sehingga terkadang mewakili suatu produk itu sendiri. Misalnya merek minuman dalam kemasan, Aqua, yang telah sangat populer. Pelanggan seringkali dalam menyebut produk minuman air kemasan dengan sebutan Aqua,
Padahal sebenarnya, Aqua adalah hanya merek suatu produk, bukan produk itu sendiri. Dalam masalah merek seringkali dibedakan antara merek produsen dan merek toko. Merek produsen adalah merek yang dikeluarkan oleh produsen dari produk tersebut, misalnya merek minyak goreng Vilma dan Bimoli. Merek ini dijual di seluruh toko yang menjadi lingkup pemasaran produk tersebut. Sedangkan merek toko adalah merek yang dikeluarkan oleh pengecer, retailer, di mana produk tersebut dijual. Sebagai contoh untuk minyak goreng, seringkali kita menjumpai merek minyak goreng merek Indomart, Carrefour, dan sebagainya. Merek itu dikeluarkan oleh toko yang menjual produk itu sehingga merek itu sulit ditemukan di toko lain. Namun demikian, karena untuk mencantumkan label pada suatu produk memakan tambahan biaya, maka seringkali dalam suatu produk tidak tercantum label sama sekali. Produk seperti ini dinamakan produk generik, di mana di dalam kemasan produk tersebut tidak tercantum baik merek produsen maupun merek toko. Ini dimaksudkan untuk menghemat biaya sehingga dapat menekan harga jual. Produk-produk semacam gula pasir, beras, minyak goreng curah seringkali kita temukan produk generiknya yang tidak mencantumkan merek dalam kemasan produk tersebut. Perkembangan sekarang mendorong terjadinya penciptaan merek bersama, co-branding, di mana perusahaan mencantumkan 2 atau lebih nama merek dalam suatu produk. Misalnya di dalam kartu kredit Visa juga tercantum nama beberapa perusahaan yang menjalin kerjasama dengan penerbit kartu kredit tersebut. Dengan adanya merek bersama ini, maka jangkauan produk tersebut bisa lebih diperluas. Strategi harga. Semua perusahaan baik yang menghasilkan barang atau jasa perlu penetapan harga atas barang dan jasa yang dihasilkannya. Manajer perusahaan selalu akan berusaha untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Harga yang ditetapkan bagi suatu produk akan mempengaruhi pendapatan yang bakal diperoleh perusahaan tersebut. Ingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu produk adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Dengan demikian, meskipun penetapan harga yang rendah akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan untuk setiap unit produk yang terjual, namun harga yang rendah itu akan menaikkan jumlah barang yang terjual sehingga bisa jadi pendapatan akhir yang diperoleh menjadi lebih tinggi. Sebaliknya penetapan harga yang tinggi akan menaikkan jumlah pendapatan perusahaan dari setiap unit barang yang terjual, namun jumlah barang yang terjual menjadi lebih sedikit. Oleh karenanya, di sini perusahaan menghadapi trade-off dalam penetapan harga. Perusahaan harus menetapkan harga di tingkat harga yang optimal. Perusahaan menetapkan harga dengan terlebih dahulu melihat berbagai hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan biaya produksi. Beberapa perusahaan menetapkan harga produk dengan mendasarkan diri dari berapa biaya produksi yang diperlukan untuk membuat produk tersebut kemudian ditambah dengan jumlah tingkat keuntungan yang diharapkan. Metode penetapan harga ini biasa dikenal sebagai metode penetapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing. Penetapan harga ini dilakukan untuk memastikan bahwa biaya produksi dapat tertanggulangi dengan harga yang ditetapkan sehingga perusahaan tidak rugi. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan faktor skala ekonomi dari produksi suatu produk, di mana biaya produksi per unit suatu produk akan menurun manakala volume produksi semakin meningkat. Jika perusahaan mampu memproduksi dalam jumlah besar, maka biaya produksi per unit produk yang dihasilkan bisa ditekan. 2. Berdasarkan besarnya pasokan barang persediaan. Keputusan harga seringkali terkait dengan besarnya jumlah barang persediaan yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, beberapa perusahaan elektronik seringkali menurunkan harga jual produk yang tersedia di pasaran saat itu, agar barang cepat habis dan akan tersedia ruang yang cukup bagi penempatan model produk yang baru. Beberapa pengecer menurunkan harga produknya jika mereka ingin melakukan cuci gudang. 3. Berdasarkan harga yang ditetapkan pesaing. Perusahaan harus memperhitungkan harga yang ditetapkan oleh pesaingnya, ketika mereka menetapkan harga atas produknya. Ada beberapa strategi yang berkaitan dengan hal ini, di antaranya, perusahaan menerapkan strategi penetrasi harga. Jika perusahaan ingin masuk atau merebut pasar pesaing, maka dia akan menerapkan harga yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh pesaing. Keberhasilan dari strategi ini tergantung pada tingkat elastisitas harga produk tersebut yang mencerminkan tingkat reaksi pelanggan atas terjadinya penurunan harga. Ketika tingkat permintaan produk merupakan permintaan yang elastis terhadap harga, maka perubahan harga yang sedikit akan membuat pelanggan beralih produk. Beberapa produsen barang kebutuhan sehari-hari seringkali menetapkan harga ini karena pelanggan akan mudah sekali beralih produk jika terjadi perubahan harga. Namun,
Jika produk tersebut tidak elastis dalam hal harga, maka jumlah permintaan tidak begitu terpengaruh atas terjadinya perubahan harga. Dalam kondisi demikian, perusahaan jangan menggunakan strategi penetrasi harga. Sebagai contoh, orang tidak mudah beralih dokter gigi atau pemotong rambut, kalau mereka merasa sudah cocok dengan yang sekarang walaupun pesaingnya melakukan tindakan penurunan harga. Perusahaan juga dapat menetapkan harga yang lebih bersifat defensif daripada ofensif seperti dalam strategi penetrasi harga. Jika perusahaan mengetahui bahwa pesaing melakukan penurunan harga produk, maka perusahaan tersebut juga akan melakukan penurunan harga pula untuk mempertahankan pangsa pasarnya agar pelanggan tidak beralih ke pesaing. Sebagai contoh, ketika banyak perusahaan penerbangan menurunkan harga ongkos tiketnya, maka penurunan harga itu diikuti oleh perusahaan penerbangan yang lain. Jika tidak, maka pelanggan akan beralih ke pesaing. Dalam hal ini, terkadang perusahaan melakukan penurunan harga dengan tujuan agar pesaing keluar dari pasar karena pesaing tersebut tidak mampu bersaing dalam hal harga. Dengan demikian, pasar hanya akan dikuasai olehnya. Strategi ini dikenal sebagai strategi penetapan harga predator, predatory pricing, karena bertujuan untuk membunuh pesaing. Strategi penetapan harga yang lain adalah strategi penetapan harga berdasarkan prestige, prestige pricing, di mana dalam hal ini harga sengaja ditetapkan tinggi agar produk tersebut dapat memperoleh citra, image, sebagai produk mewah. Beberapa desainer pakaian terkenal menetapkan harga produknya sangat tinggi agar terkesan bahwa produk yang dihasilkannya merupakan produk yang mewah dan eksklusif. Beberapa hal lain yang terkait dengan penetapan harga ini antara lain adalah dengan pemberian potongan harga, diskon, khusus untuk beberapa pelanggan atau untuk diterapkan pada waktu-waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan. Pemberian fasilitas kredit juga dapat meningkatkan penjualan. Jika pelanggan diberi keleluasaan untuk membayar secara bertahap lewat mekanisme kredit, maka mereka akan lebih tertarik untuk membeli barang tersebut. Adapun bentuk pemberian fasilitas kredit ini dapat beraneka ragam dan semakin mudah seiring dengan semakin maraknya jumlah lembaga pembiayaan konsumen yang ada dan majunya teknologi informasi yang ada sehingga semakin mempercepat dan mempermudah bagi para pihak yang ingin melakukan pembelian secara kredit. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-33 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.